Kamu yakin mau melakukan ini? Tekad aku udah bulat, Bu. Yakin kamu mau merantau? Ya, Bu, aku harus mencari jati diriku sebagai seorang pria. Ibu paham, Tapi apa? Aku tuh nggak pernah dianggap udah gede di sini. Tapi kamu emang masih SMP, masih berdaya. Tontonlah film sesuai umurmu. Selamat sore Bu, nama saya Wilbert, NIM 213010021. Pada tanggal 1 Agustus 2022, Tuan Randi Waskito mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang yang diberi nama perusahaan Waskito Wasono. Transaksi yang terjadi selama bulan pertama sejak berdirinya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1, Tuan Randi menyerahkan uang tunai 60 juta, 2 kendaraan 120 juta, dan peralatan kantor 12 juta sebagai modal pertama perusahaan. Pada tanggal 3 perusahaan mengeluarkan kas 9 juta untuk membayar sewa bangunan bulan 1 tahun. Pada tanggal 3 perusahaan membayar asuransi 6 juta untuk 1 tahun. Pada tanggal 4 perusahaan membayar beban iklan 1 tahun 3 juta. Pada tanggal 8 perusahaan membeli bahan habis pakai ke toko Diandra sejumlah 1.650.000 secara kredit. Pada tanggal 10 perusahaan menerima kas dari penyerahan jasa sejumlah 3.750.000. Pada tanggal 17 perusahaan membeli bahan habis pakai ke toko rembulan sejumlah 700.000, baru dibayar 500.000. Pada tanggal 18 terjadi tanda tangan kontrak jasa pengangkutan barang 20 juta dan langsung diterima pelunasan untuk pekerjaan yang belum dilaksanakan. Pengerjaan transaksi tanggal 18 sudah 80%. Pada tanggal 26 perusahaan memperoleh pinjaman bank sebesar 150 juta. Pada tanggal 27 penerimaan kas dari penyerahan jasa sebesar 5.475.000. Pada tanggal 28 perusahaan mencatat gaji supir 2.100.000 untuk 2 orang. Pada tanggal 29 rupa-rupa biaya dibayar tunai Rp475.000. Pada tanggal 30 Tuan Radi membelanjakan Rp1.200.000 untuk kepentingan pribadinya. Pada tanggal 31 perusahaan mencatat bunga. Pada tanggal 31 perusahaan mengeluarkan kas 50% dari total uang ke toko Diandra. Pada tanggal 31 perusahaan melihat bahwa sisa bahan habis pakai 30%. Pada akhir bulan dibayar beban air 500 juta, beban air 500.000 rupiah, beban listrik 700.000 rupiah, beban telepon 350.000 rupiah, beban kebersihan 250.000 rupiah. Penyusutan terjadi 1 bulan penuh untuk transaksi yang disesuaikan. Penyusutan kendaraan 5% dan peralatan 10% per tahun. Diminta 1. Buatlah persamaan dasar akuntansi berdasarkan transaksi tersebut. 2. Susunlah laporan keuangan perusahaan Waskito Wasono yang terdiri dari laporan laba rugi, A. Laporan laba rugi, B. Laporan perubahan modal, C. Neraca, D. Laporan arus kas. Di sini ini soalnya Bu, ini terbalik. Ini soalnya Bu, ini jawabannya Bu. Jawabannya ada sebanyak 10 slide. Saya buat pakai PowerPoint Bu, karena Canva saya kemarin saya sudah bilang sama Ibu, Canva saya pas buka di HP ataupun di laptop saya gak pandai download Bu. Kalau di HP begitu saya buka dia langsung tertutup Bu.
Jadi saya pakai PowerPoint ini, saya ada hias-hias backgroundnya, ada warna-warni biar nggak polos-polos sekali ya Bu. Apa-apa ya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Wilbert, NIM 213010021, kelas 21.8. Persamaan dasar akuntansi berdasarkan transaksi. Transaksi 1. Tuan Randi menyerahkan uang tunai kendaraan dan peralatan kantor sebagai modal pertama perusahaan. Kas 60 juta, kendaraan 2 kali 120 juta sama dengan 240 juta rupiah, peralatan kantor 12 juta. Ekuitas modal Tuan Randi 60 juta tambah 240 juta tambah 12 juta sama dengan 312 juta. Persamaan, aset sama dengan kas 60 juta tambah kendaraan 240 juta tambah peralatan kantor 12 juta. Kewajibannya sama dengan 0, ekuitas sama dengan 312 juta. Transaksi kedua tanggal 3 Agustus 2022, perusahaan menggunakan kas 9 juta untuk membayar sewa bangunan selama 1 tahun. Kas 9 juta, beban dibayar di muka sewa 9 juta. Persamaan, aset sama dengan kas 51 juta tambah beban dibayar di muka 9 juta. Kewajiban sama dengan 0, ekuitas sama dengan 312 juta. Transaksi 3 Agustus 2022, perusahaan membayar asuransi 6 juta untuk 1 tahun. Kas 6 juta, beban dibayar di muka asuransi 6 juta. Persamaan, aset sama dengan kas 45 juta tambah beban dibayar di muka sewa tanpa asuransi. Kewajibannya 0, ekuitas 312 juta. Transaksi keempat 4 Agustus 2022, perusahaan membayar beban ikan 3 juta untuk 1 tahun. Kas 3 juta, beban dibayar di muka 3 juta. Persamaan, aset sama dengan kas 40 juta tambah beban dibayar di muka sewa asuransi ikan. Kewajibannya 0, ekuitas sama dengan 312 juta. Transaksi 5 tanggal 8 Agustus 2022, perusahaan membeli bahan habis pakai dari toko Diandra 1.650.000 secara kredit. Beban habis pakai 1.650.000 rupiah, utang usaha 1.650.000 rupiah. Persamaan, aset sama dengan kas 42 juta tambah beban habis dipakai 1.650.000. Kewajiban sama dengan utang usaha 1.650.000, ekuitas sama dengan 312 juta. Transaksi 6 10 Agustus 2022, perusahaan menerima kas dari penyerahan jasa 3.750.000, kas 3.750.000, pendapatan 3.750.000. Persamaan, aset sama dengan kas 45.750.000 tambah beban habis pakai 1.650.000. Kewajiban sama dengan utang usaha 1.650.000, ekuitas sama dengan 312 juta tambah pendapatan 3.550.000. Transaksi 7 tanggal 17 Agustus 2022, perusahaan membeli bahan habis pakai dari toko rembulan 700.000 dibayar 500.000. Beban habis pakai 700.000, kas minus 500.000, utang usaha 200.000. Persamaan, aset sama dengan kas 45.250.000 tambah bahan habis pakai 2.350.000. Kewajiban sama dengan utang usaha 1.850.000, ekuitas sama dengan 312 juta tambah pendapatan 3.750.000. Transaksi 8 tanggal 14 Agustus 2022, menandatangani kontrak jasa pengangkutan barang sebesar 20 juta dan menerima pelunasan untuk pekerjaan yang belum dilaksanakan. Aset kas 20 juta, kewajiban pendapatan diterima di muka 20 juta. Transaksi 9 tanggal 26 Agustus 2022, pinjaman bank sebesar 150 juta, aset kas 150 juta, kewajiban pinjaman bank 150 juta. Transaksi 10
tanggal 27 Agustus 2022, penerimaan kas dari penyerahan jasa 5.475.000, aset kas 5.475.000, pendapatan jasa 5.475.000. Transaksi 11 tanggal 28 Agustus 2022, pembayaran gaji supir 2 orang masing-masing 2.100.000, aset sama dengan kas minus 4.200.000, beban gaji 4.200.000. Transaksi 12 tanggal 29 Agustus 2022, pembayaran lupa biaya tunai 475.000, aset kas minus 475.000, beban operasional plus 475.000. Transaksi 13 tanggal 30 Agustus 2022, Tuan Radi membelanjakan kepentingan pribadi 1.200.000, aset kas minus 1.200.000, ekuitas pengambilan pribadi minus 1.200.000. Transaksi 14 tanggal 31 Agustus 2022, bunga bank 1,75% atas pinjaman bank 150 juta. Beban bunga 2.625.000, kewajiban utang bunga 2.625.000. Transaksi 15 pada tanggal 31 Agustus 2022, pembayaran 50% utang ke toko Diandra, aset kas minus 825.000, kewajiban utang para toko Diandra plus 825.000. Bu, ini salah ya Bu ya, ini harusnya plus. Transaksi 16 tanggal 31 Agustus 2022, bahan habis pakai yang tersisa 30%, aset bahan habis pakai berkurang 2.205.000, beban habis pakai bertambah 2.205.000. Transaksi 17 tanggal 31 Agustus 2022, pembayaran beban air listrik telepon kebersihan, aset kas minus 1.800.000, beban operasional plus 1.800.000. Transaksi 18 pada tanggal 31 Agustus 2022, penyusutan kendaraan 5% per tahun, peralatan kantor 10% per tahun, aset kendaraan minus 1 juta, peralatan kantor minus 100.000, beban penyusutan plus 1.100.000. Bu, maaf ini tadi ada salah ya Bu ya. Ini kan penerimaan kas dari penyerahan jasa 5.475.000, berarti kasnya yang plus, ini pendapatan jasanya harusnya minus ya Bu. Dan ini juga ada kesalahan teknis. Tuan Radi membelanjakan kepentingan pribadi 1.200.000, berarti kasnya minus, pengambilan pribadinya plus. Bunga bank 1,75% atas pinjaman bunga bank 150 juta, beban bunganya harusnya plus, utang bunganya minus Bu. Bunga bank ya. Ini yang 2, laporan keuangan perusahaan Waskito Wasono. Laporan laba rugi. Pendapatan jasanya 375.000 tambah 5.475.000 sama dengan 9.225.000. Beban gajinya 4.200.000, beban operasional 475.000 tambah 1.800.000 sama dengan 2.275.000. Beban bunga 2.625.000, beban habis pakai 2.205.000, beban penyusutan 1.100.000, beban iklan 3 juta, beban sewa 9 juta, beban asuransi 6 juta. Laba rugi, pendapatan kurang beban. Laporan perubahan modal awal 312 juta, laba bersih bulan ini, laba rugi bersih dari laporan laba rugi. Pengambilan pribadi oleh Tuan Radi 1.200.000. Neraca aset kas bahan habis pakai sewa dibayar di muka, asuransi dibuka, iklan dibayar di muka. Aset tetap setelah penyusutan, peralatan kantor setelah penyusutan. Kewajiban utang jangka pendek, utang para toko Diandra, toko lemburan, utang bunga, ekuitas, modal awal, laba ditahan, pengambilan pribadi. Laporan alus kas masuk. Penerimaan kas dari penyerahan jasa, penerimaan pinjaman bank, penerimaan pelunasan kontrak jasa. Alus kas keluar,
pembayaran sewa asuransi, iklan, bahan habis pakai, gaji, bunga, dan operasional. Sekian Bu, terima kasih Bu, maaf jika ada yang salah.